hadir. Gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, kumaha damang. Gubernur DKI Jakarta, Saudara Pramono Anung, yang saya hormati. Para bupati, wali kota yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati para Direktur Utama Bank Himbara, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI yang hadir. Terima kasih kehadiran saudara-saudara. Para pimpinan bank swasta yang hadir, di sini juga saya lihat ada Dirut BCA, kemudian para pimpinan bank daerah, para pimpinan perusahaan swasta dan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan. Dari Ray Apelsi, di sini tulisannya dan lain-lain. Bukan salah saya ya. Ini Sekpri agak malas nih. Aku di demo nanti oleh mereka. Saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini melalui video conference di seluruh daerah yang hadir, kalau tidak salah 100 titik yang hadir ya. Selamat siang saudara-saudara. Informasi, terutama transformasi mental, pikiran dari para pejabat, para pemimpin. Terima kasih Menteri Marwar Sirait. Memang beliau ini terkenal ya, mungkin karena beliau genetikanya dari orang Batak ya. Orang Batak itu bicaranya selalu keras. Itu masalah alam, karena di sana banyak gunung dan banyak lembah. Jadi kalau bicara ke tetangga pasti harus teriak, harus keras. Tapi beliau juga pekerja keras, dan beliau inginnya selalu memberi hasil yang terbaik untuk rakyat. Saya kira itu. Beliau putra seorang tokoh kerakyatan, tokoh yang selalu membela rakyat kecil, dan ternyata beliau meneruskan tradisi orang tua beliau, selalu membela rakyat kecil. Saya senang, karena itu mungkin cocok di tim kita, kabinet kita, koalisi kita. Semuanya adalah berpikir bagaimana segera memberi hasil untuk rakyat kita. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah ya kan. Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Ya. Saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai,
sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang. 3 juta seolah sesuatu yang sangat sulit dikejar. Memang tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif, pemimpin yang ingin berbuat perubahan ke arah lebih baik untuk rakyat, pemimpin itu harus berani memiliki cita-cita yang tinggi, berani untuk menghadapi kesulitan, berani untuk bekerja keras, berani untuk tidak menerima hambatan. Hambatan ada untuk kita atasi bersama, saudara-saudara. Dan memang itulah tekad kita. Walaupun kita mengerti dan memahami bahwa kekurangan kita, hambatan kita masih besar. Dan kita tidak boleh takut, tidak boleh malu-malu mengoreksi diri kita. Saya selalu mengatakan kita harus berani mengoreksi diri, melihat kekurangan kita sebagai bangsa. Kita tidak boleh selalu berpura-pura bagus. Tidak boleh cepat puas. Tidak boleh bangga dengan pangkat, dengan gelar. Saya bangga dan terharu hari ini 2 pengusaha yang hebat, ya, asalnya dari office boy. Operator bisa dipasang nggak? Ini jadi ini yang dia masih office boy gitu loh. jadi yang dia tidur di lantai gitu. Pemasaran ini berarti Bisa dipasang. pemasaran perumahan Menarik. ini. Kalau seorang office boy dalam berapa tahun? 9 tahun, 8 tahun. Kalau dalam 8 tahun dia bisa menghasilkan itu sebelum. Jadi ada before and after. Ini sebelum. Nah, ini sebelum. Ya udah cukup. Tutup itu foto itu. Beliau sekarang bisa menghasilkan keuntungan berapa? 120 miliar. Nggak pakai nyolong, nggak pakai korupsi. Ini adalah putra Indonesia yang harus kita banggakan. Ini masa depan kita. Seorang yang sangat sederhana, tidak punya koneksi, orang tuanya bukan apa-apa, tapi bisa sekarang menghasilkan 120 M setahun. Saudara-saudara, hai para koruptor, aku ngomong ke situ ya, koruptornya dia. Kalau ke sini kalian terus, hai koruptor, hati-hati kau mau curi 5 M, masuk penjara luar biasa kau. Kerja keras, kerja kreatif, kerja dengan tulus ikhlas, luar biasa. Saya jenderal, saya hormat sama kau. Ini warga negara yang kita banggakan. Saya percaya di mana-mana ada angga-angga yang lain, wawan-wawan yang lain. Ya. Kamu boleh bangga karena kau kerja keras dan kau berhasil dalam 8 tahun luar biasa. Terima kasih.
Jadi saudara-saudara, dengan kekurangan kita yang kita akui, ya, bahwa kekayaan bangsa kita terlalu banyak yang hilang, bocor, sehingga rakyat kebanyakan kurang menerima manfaat dari kekayaan kita. Dan itulah tekad saya dengan rekan-rekan saya yang membantu saya. Tekad kita sekarang adalah untuk menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia untuk bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lihat fakta-fakta, angka-angka. Negara kita sangat-sangat kaya. Kebocorannya luar biasa, masih kita seperti ini, saudara-saudara sekalian. Bayangkan kalau kita bisa hentikan kebocoran-kebocoran itu. Saudara-saudara, saya bertekad untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu. Tadi saya bicara di salah satu partai politik. Dan ini nanti saya sampaikan juga kepada penegak hukum. Masalah kita ternyata, ya, korupsi parah, benar. Dan korupsi akan kita perangi. Dan saya ini berkeyakinan dan berharap bahwa pejabat-pejabat yang punya kekuasaan akan jera dan tidak mau tergoda untuk melakukan korupsi. Saya berkeyakinan karena rakyat kita sudah tidak mau terima lagi pemimpin-pemimpin yang korup. Rakyat kita jangan dianggap bodoh. Rakyat kita tidak bodoh. Rakyat kita tajam. Dan sekarang ada teknologi. Rakyat semua punya gadget, saudara-saudara. Iya kan? Jadi, saudara-saudara, saya percaya. Tapi yang lebih parah adalah ternyata para pakar yang terhormat, para profesor, ternyata yang masalah bagi kita adalah kesalahan sistem. Kakean sistemnya. Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa karena sistem. Karena itu kita harus berani memperbaiki sistem. Saya percaya dengan penghematan langsung, Pak. Kebocoran dengan jadi langsung kita menuju mengamankan kekayaan kita, uang bangsa Indonesia akan cukup. Uang ini kita akan investasikan dengan baik, hilirisasi supaya penghasilan kita berlipat ganda, supaya kita bisa membantu rakyat kita yang berpenghasilan rendah, supaya akan dinikmati oleh rakyat kita, supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Itu tekad kita. Itu tekad kita, dan saya yakin kita akan sampai ke situ, saudara sekalian. Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun akan datang kita akan membuktikan, kita akan berbuat sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Kita akan kuasai kekayaan kita sendiri, dan ini sudah mulai kita kerjakan. Dengan TNI, dengan Polri, dengan semua unsur sekarang, aset-aset negara kita kuasai kembali. Tanah-tanah yang disalahgunakan kita ambil kembali. Perkebunan-perkebunan yang tidak sesuai aturan, yang melanggar hukum, sudah kita kuasai sebagian, dan akan terus kita kuasai kembali. Saya bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Saya disumpah untuk itu, dan saya bertekad untuk melaksanakan itu. Dan rekan-rekan saya ajak, dan mereka bertekad juga berjuang bersama saya. Kita tidak akan mundur setapak pun. Kita akan melaksanakan sumpah kita kepada bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian,
dengan kita selamatkan kekayaan kita secara sistemik. Jadi saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar, gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisa. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematik, lihat data-data, analisa. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa? Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita rubah, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil. Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, siapa lagi itu? AHY S3, luar biasa. Pak Tito S3, Pak Kapolri S3, luar biasa itu semua. Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan. SD. Sistemnya, Pak. Ya, ini adalah salah sistem. Kenapa? Mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang terlalu baik. Jadi banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, sekolahnya di barat. Dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya, enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saudara-saudara, sama sekali saya berkali-kali saya katakan, saya tidak mengajarkan kita untuk curiga bangsa lain, untuk membenci apalagi. Saya hanya minta bahwa kita harus mengerti dan paham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita. Itu sangat naif. Ya. Dia mikirin diri dia sendiri. Jangan mengira kita akan dikasihani. Tidak. Saudara-saudara, tapi hari ini yang penting adalah sekali lagi kita buktikan kalau pemimpin bekerja dengan ikhlas, dengan tulus. Kalau pemimpin bekerja satu tim, kerjasama, ya, tidak egois, tidak bersaing negatif. Demokrasi artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan. Ya, sekali 5 tahun kita bersaing. Harus bersaing dalam pemilihan umum, bersaing dalam pemilihan legislatif, bersaing dalam pemilihan kepala daerah, bersaing